Sungguh ironis, warga Kampung Binong, Desa Citeras, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak membangun jalan poros desa dengan cara swadaya menggunakan biaya hasil iuran warga. 10 tahun lebih warga Kampung Binong menunggu kebijakan Mamat Madrai selaku Kepala Desa Citeras, untuk membangun jalan poros desa tersebut. Muhammad Arsad, tokoh masyarakat Kampung Binong mengeluhkan, kami warga Kampung Binong ini merasa dianaktirikan oleh pemerintah kabupaten maupun desa, karena selama 10 tahun menunggu perhatian dan kebijakan pemerintah tidak kunjung kami terima. Ngebangun jalan poros desa ini kami menggunakan dana sosial hasil dari iuran warga setiap minggu, setelah terkumpul baru kami bangunkan ke jalan ini, papar Muhammad Arsad. Bukan karena kami selaku warga merasa mampu untuk membiayai pembangunan jalan poros desa ini, namun kami merasa kesal terhadap pemerintah desa Citeras yang tidak ada perhatiannya sama sekali kepada kami warga Kampung Binong. Ini bentuk kekesalan warga atau puncak kesabaran kami membangun jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, keluh Muhammad Arsad dengan nada kesal. Berkat animo warga yang kuat, dan didukung oleh para donatur yang menyumbang, jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kini jalan poros desa pun berhasil dibangun warga walau hanya mengandalkan dari sumbangan. Alhamdulillah, berkat lobi sana dan lobi sini banyak donatur yang nyumbang, sumbangan itu bukan berbentuk uang, melainkan material yang kami terima, terangnya. Yang punya pasir, ia nyumbang pasir, yang punya split batu kecil untuk ngecor, ia ngasih split, yang punya semen, ia nyumbang semen, semua itu berkat kerja keras para warga, imbuhnya. Kalau mengandalkan pemerintah desa, sambung dia, mau kapan dibangunnya? Kami sudah melakukan beberapa kali musyawarah dengan pihak aparat desa, namun hasilnya selalu nihil sampai 10 tahun ini tidak ada realisasinya. Sudah 2 periode Jaro, sebutan ke kepala desa, Mamat Madrai menjabat, namun tidak ada kebijakan yang diterima oleh warga Kampung Binong tentang pembangunan jalan, tukasnya. Selamat sore Pak, mohon izin paparannya tentang pembangunan jalan ini yang konon katanya ini dibangun oleh swadaya masyarakat ya, kampung ini sendiri. Ini gimana nih Pak, paparannya Pak? Ya, pada intinya memang sudah 10 tahun kami tidak ada pembangunan jalan poros desa ini. Akhirnya memang ini mau datang musim hujan lagi. Ini yang paling parah tuh di sini. Sepanjang sekira 50-60 meter lah, 70 meter. Ini sudah parah, sudah benar-benar batu gengs lah terkaru-karuan gitu. Makanya kami masyarakat Kampung Binong khususnya bermusyawarah gimana caranya supaya ya mau swadaya mau apa. Awalnya kami memang punya dana swadaya, punya dana apa sosial itu mengutan tiap hari Minggu kami mengut sedikit-sedikit terkumpul. Itu punya inisiatif, ya udahlah kita corkan aja ke situ kan. Akhirnya musyawarah jangan dulu pakai aja lah, kita nyari dulu donatur atau gimana. Ya alhamdulillah sih setelah prumah gitu kan, prak. Akhirnya kita nyari-nyari, alhamdulillah ada yang datang, ada yang nyumbang, ada yang ngasih pasir, usaha, ada pemuda terutama ini alhamdulillah pemuda kita antusias, pemuda itu bisa nyari kemana-mana, alhamdulillah ngasih sekrop, ngasih semen, ngasih splitnya segala macam, dan pekerjaannya itu gotong royong semuanya. Nah, terus selama pemerintahan kepala desa yang sekarang dari awal sampai sekarang ini ada nggak pernah pembangunan yang melalui desa Pak? Udah tadi di awal saya 10 tahun ini belum ada pembangunan. Belum ada pembangunan. Udah 2 periode. Mungkin kalau paving block ya mungkin ada ya kalau paving block. Tapi kalau untuk jalan poros desa ini memang belum. Selama 2 periode mungkin yang menjabat kepala desa sekarang belum pernah ada pembangunan. Terus pihak Bapak dari tokoh kampung ini, tokoh masyarakat ini pernah ngobrol nggak dengan pihak desa untuk meminta pembangunan jalan ini Pak? Kalau masalah ngobrol justru bukan ngobrol lagi Pak. Kita ada namanya musdus, musyawarah dusun. Ada musdes, ada musrembang des. Kita ikut semua, malah mengusulkan cor segala macam sepanjang 2 km itu. Memang kita juga mengerti lah dari penganggaran, dan memang kewenangannya sebetulnya ini anggaran APBD ya kabupaten gitu. Tapi minimal kami ini ingin diperhatikan lah, ingin musyawarah dengan pihak ya pemerintahan desa, bagaimana caranya supaya memang jangan memprihatinkan. Lihat aja Bapak dari depan jalan ke sini kan, itu bisa sangat. Terus jawaban dari orang desa sendiri Pak tentang adanya musdes dan muskus tadi, apa jawaban dari pihak desa? Ya kalau di pihak desa terkait anggaran aja mungkin. Anggaran aja alasannya. Ya.
anggarannya satu penganggarannya memang ini untuk posnya kabupaten, dan penganggarannya mungkin tidak mencukupi. Kami sih tidak minta sekaligus gitu, minta aja ya kalau dianggarkan 100 meter atau 200 meter nggak masalah gitu kan. Itu. Terus selama ini juga dalam pemerintahan 2 periode ini Pak Kepala Desanya pernah ada nggak untuk sini atau memberikan satu harapan tentang pembangunan ini, Pak? Kalau harapan mungkin selalu ya. Kalau harapan ya, kalau hanya harapan aja kan tidak ada realisasi, mau gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah lah, kita kompak masyarakat, tokoh masyarakat, ketua pemuda segala macam, kita alhamdulillah dengan ini aja ya, mudah-mudahan kita kedepannya masa jangka panjangnya kita lebih pembangunan semuanya keseluruhan. Jadi keinginan masyarakat di sini ini adanya realisasi atau bukti omongan dari Pak Kepala Desa. Betul. Tapi ternyata ini hanya jadi bohong gitu. Ya, kalau janji sih mungkin bukan janji ya. Jadi kalau di Musrembang itu di Musdes, musyawarah desa itu memang dianggarkan, tapi setelah pengajuan, tapi karena mungkin dari segi anggaran saya nggak tahu seperti apa, akhirnya tidak pernah ada lah. Terus harapan Bapak sendiri selaku tokoh masyarakat sini apa nih Pak ke depannya, Pak? Harapannya? Kalau harapan kami jelas, ini kan akses poros desa satu. Yang kedua, ini ada jalan usaha taninya di sana. Itu ada masih sekitar 50 hektar sawah di sana untuk mengangkut hasil tani segala macam, itu kan terganggu dengan jalan yang kan rusak. Itu kosnya tinggi, segala macam tinggi. Jadi harapan kami ingin segera ada pembangunan jalan poros desa ini sepanjang 2 km ya, kurang lebih 2 km ya, segera untuk ya yang pihak yang terkait, PUPR, baik pemerintahan kabupaten, ya segera menganggarkan, karena ini kebutuhan sangat urgen, mendesak. Ini kami dari sana kelihatan kalau udah musim hujan, Pak, waduh udah sangat parah sekali. Gitu, Pak. Terakhir Pak, tolong sebutkan nama lengkap Bapak dan posisi Bapak di kampung ini, Pak. Ya, baik. Nama saya Muhammad Arsad. Saya mungkin dianggap tokoh di sini, tokoh masyarakat, dan saya juga dikelompok tani juga sebagai ketua kelompok tani gitu. Jadi kita saling berkesinambungan lah. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Ditambahkan Pepen Supenti, kami sudah melakukan pendekatan dengan pihak desa. Kami meminta untuk dibangun jalan ke Kampung Binong ini, tapi jawabannya tidak ada anggarannya. Saya bangga, kata sindiran, karena sudah 10 tahun lebih tidak ada pembangunan jalan di sini. Kami sudah mengusahakan ke pihak desa untuk dimusrenbangkan, tapi tetap tidak bisa, tutur Pepen Supenti yang biasa disapa Penti. Ketidakbersediaan pihak desa untuk membangun jalan ke kampung kami ini, lanjut Penti, alasannya menyalahi aturan jika pembangunan jalan Kampung Binong ini dibangun pakai dana desa. Sudah berbagai usaha kami tempuh, meminta pihak pemerintah untuk membangun jalan ini, namun selalu dijawab, kebentur aturan, dan aturan, keluh Penti. Ingin mengetahui tentang adanya pembangunan jalan poros desa yang dibangun oleh swadaya masyarakat ini. Ibu selaku leader atau pimpinan dari ibu-ibu masyarakat di sini, apa tanggapan Ibu tentang pembangunan yang di desa ini, Bu? Saya sendiri ya sangat bangga ya, karena di sini kita udah lebih dari 10 tahun menunggu pembangunan dari pemerintah, baik itu desa maupun kabupaten, tapi sampai saat ini tidak ada gitu. Saya sendiri tahu berbagai jadi saya udah mengusulkan gitu ya, katanya udah dimusrembangkan, udah ke Musrembang, terus udah dibawa ke kabupaten juga, tapi karena mungkin berbagai alasan, terus di desa juga kita masukkan ke dana desa nggak bisa kan karena katanya tidak sesuai dengan aturan lah, jadi menyalahi aturan kalau misalkan ini dari dana desa gitu kan. Maaf potong, yang mengatakan ini tidak sesuai dengan aturan mengambil dari desa siapa, Bu? Jadi gini, karena ini kan ranahnya kabupaten, jadi kalau misalkan ngambil dari dana desa itu tidak mencukupi, dan memang aturannya tidak seperti itu. Saya juga ya gimana ya Pak, terbentur aturan ya, yang mengatakan aturan itu ya karena dari pihak desa sendiri, atau dari aturan yang baku dari pemerintahan pusat,
Jadi kita juga berkata seperti itu karena memang ada undang-undangnya. Nah, Ibu juga kan selaku Ibu BPD ya di desa ini, pernah nggak Ibu melakukan persuasif ke kepala desa untuk minta pembangunan jalan ini, Bu? Sudah. Terus berkali-kali. jawaban dari kepala desa itu sendiri apa, Bu? Itu karena terbentur aturan. Berbentur aturan. Ya. Karena saya juga memaklumi untuk hal itu ya. Untuk masalah itu memang saya pun memaklumi ya. Tetapi kami ini setidaknya ya walaupun memang nggak harus seluruhnya gitu ya, tapi ada perhatian gitu lah dari pemerintah desa gitu ataupun dari pemerintah pusat. Selama ini ada berapa kali Ibu mengajukan tentang mintanya pembangunan jalan ini? Kalau selama saya menjabat dari 2019 sampai sekarang berkali-kali saya mengajukan. Ini berapa tahun sih, Bu, belum dibangun ini, Bu? 10 tahun lebih. 10 lebih. Semenjak menjabat beliau belum ada pembangunan. Adapun pembangunan itu di tahun 2015 apa gitu ya, 10 tahun belakang. Ya, Bu, yang terakhir harapan Ibu lah untuk sebagai masyarakat ibu-ibu di sini, gitu, harapannya dari kabupaten maupun dari desa, ini apa, Bu, harapan Ibu? Harapan saya sebagai masyarakat ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun pemerintah desa gitu, tolonglah perhatikan kami masyarakat di sini gitu. Kami ini seolah-olah sebagai apa ya? Soalnya tidak diakui lah, tertinggal, benar-benar tertinggal gitu Pak. Drik TV melaporkan, jangan lupa share, subscribe untuk mengetahui informasi selanjutnya.